Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, pada saat ini perkenankan saya untuk membahas tentang manusia sebagai subjek hukum di mata hukum di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Kita tahu bersama di dalam hukum Islam kita hanya mengenal satu subjek hukum, yakni manusia. Sementara ketika kita bergeser di kompilasi hukum ekonomi syariah, di sana tidak hanya manusia saja yang menjadi subjek hukum, sebagaimana dituangkan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa subjek hukum itu satu, perorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga badan usaha yang berbadan hukum, yang ketiga badan usaha yang tidak berbadan hukum tapi dia bisa melakukan perilaku hukum atau bisa melakukan kecakapan hukum di depan hukum. Maka ini semuanya tadi yang saya sebutkan bisa menjadi subjek hukum. Menarik sekali, kita tahu bahwa subjek hukum di dalam hukum Islam sekali lagi itu hanya manusia. Sementara di sini badan hukum pun bisa menjadi subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa sih? Subjek hukum menurut Profesor Subekti adalah subjek hukum merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang ada. Kemudian Ridwan Syahroni mengatakan subjek hukum merupakan pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum. Ini yang dinamakan subjek hukum. Kemudian subjek hukum menurut Sudikno adalah subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menerima hak dan bisa menjalankan kewajiban hukum. Itu disebut dengan subjek hukum. Sementara subjek hukum menurut agama Islam biasa disebut dengan mahkum alaih atau mukalaf. Mahkum alaih atau mukalaf ini diartikan sebagai seseorang yang telah dianggap mampu bertindak hukum dan layak mendapatkan beban hukum taklif, ya, baik yang berhubungan dengan perintah Allah ataupun larangan Allah. Ini menurut Rahmat Syafi'i, yang disebut dengan mukalaf itu adalah orang-orang yang dapat bertindak melakukan kecakapan atau melakukan hukum, maka mereka dianggap sebagai subjek hukum. Nah, di dalam hukum Islam berkaitan tentang hukum, di sana tentunya ada mukalaf, ada mahkum alaih, kemudian ada hakim, ya, ada syari. Jadi 3 unsur ini di dalam hukum Islam ada, begitu ya. Ada mukalaf, kemudian ada mahkum fi, sesuatu yang dihukumi, kemudian ada syari. Ada istilah ini di dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya berkaitan tentang mukalaf. Abdul Wahab Holab memberi syarat bagi orang yang disebut mukalaf. Dalam kaitan ini Abdul Wahab Holab mengatakan bahwa mukalaf itu adalah seseorang yang mampu memahami taklif, ya, seseorang yang memahami taklif. Contohnya, ia harus mampu memahami nas hukum, ya, yang dibebankan kepadanya dari Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung ataupun dengan perantara. Jadi untuk menjadi seorang mukalaf menurut Wahab Holab haruslah ia mengetahui dalil dari apa yang membebaninya. Ini menurut Wahab Holab. Yang kedua,
seorang mukallaf itu harus ahli, ya. Seorang mukallaf dikatakan menjadi mukallaf itu kalau dia adalah seorang ahli. Ahli di sini artinya apa? Layak dan pantas untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Oleh karena itu, seorang yang gila, seorang yang masih di bawah umur, dia tidak dikatakan seorang mukallaf karena dia belum layak menerima kewajiban dan hak. Nah, selanjutnya dasar daripada adanya taklif, adanya beban di dalam hukum Islam, bahwa setiap manusia itu pada dasarnya memiliki beban masing-masing, memiliki kewajiban masing-masing dan menerima hak masing-masing. Dalam kaitan ini, dalam kaitan Allah memberi beban kepada kita, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah dalam memberi beban kepada kita itu tidaklah sembarangan, melainkan Allah memberikan beban kepada kita dengan kemampuan kita. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Seseorang tidak dikasih beban oleh Allah, tidak dikasih taklif oleh Allah kalau sebelum seseorang itu diutus atau seorang itu diberi utusan untuk menyampaikan syariat kepadanya dari Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa beban dalam kondisi tertentu, beban itu akan dicabut oleh Allah sehingga kita tidak wajib melakukannya. Dalam kaitan ini ada 3 kondisi beban itu dicabut oleh Allah di mana kita menjadi tidak wajib melakukannya. Kondisi tersebut adalah sebagaimana terekam dalam sebuah hadis, rufi'al qalam an thalathatin. Yang pertama, jadi kolam atau pulpen di Lauhil Mahfuz itu akan dicabut kalau kita dalam kondisi 1, dalam kondisi tidur, an-naumin hatta yastaiqidu, ya. Dari kondisi tidur sampai kemudian kita bangun. Ketika kita tidur, taklif itu akan dicabut oleh Allah dari kita. Kemudian anisobi hatta yahtalima, dari seseorang yang masih belia sehingga dia balik. Ini ketika dia belia, sebelum balik dia tidak terkena beban dan tidak terkena kewajiban sholat. Namun ketika sudah balik dia terkena kewajiban sholat. Kemudian wa anil majnuni hatta yaqilah, dari orang-orang yang gila ini juga diangkat bebannya oleh Allah sehingga orang yang gila itu tidak terkena kewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan sampai kemudian dia sudah sembuh. Ketika sembuh maka kewajiban itu akan menjadi bagian daripada yang harus dilakukannya. Nah, menariknya bahwa taklif di dalam hukum Islam itu disesuaikan dengan kondisi atau disesuaikan dengan bingkainya masing-masing, di mana dalam keimanan taklif akan berbeda dengan pada saat kita ibadah. Jadi ketika orang belum beriman, ketika orang sudah beriman, orang yang belum beriman ini kena taklif untuk beriman ini dengan syarat apa saja. Yang pertama, syarat seseorang ketika dia dituntut untuk beriman itu haruslah orang yang berakal. Orang yang beriman dan dituntut untuk beriman adalah orang yang telah mendapatkan ajaran-ajaran syariat. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma kunna ya mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Jadi sebelum adanya seorang rasul, orang yang belum beriman itu tidak terkena taklif, ya. Atau orang-orang yang belum mendapatkan ajaran-ajaran agama Islam, mereka ini tidak kena taklif untuk beriman. Sehingga mereka ketika tidak beriman, Allah mungkin memaafkan, begitu ya. Mungkin memaafkan. Kemudian orang yang beriman itu syaratnya dia wajib beriman ketika ia sudah tamyiz ataupun juga sudah balik. Dalam kaitan ini, sehingga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini
bahwa orang belia, seorang bayi yang meninggal umur kurang dari 2 tahun, maka hal ini dia bisa masuk surga karena apa? Belum kena taklif, ya kan gitu. Nah, dalam hal iman tadi sudah dikatakan bahwa syarat seorang tertaklif untuk beriman atau dibebani beban untuk wajib beriman itu ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua telah diutus Nabi, yang ketiga adalah baligh. Selanjutnya, dalam hal ibadah, seorang itu wajib beribadah ketika dia memiliki 3 syarat pula. Yang pertama, dia harus Islam. Dia sudah harus baligh, kemudian berakal. Orang yang sudah Islam, baligh, berakal, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah atau syariat yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian berbeda dengan iman, berbeda dengan ibadah. Orang itu dikatakan mukallaf atau orang itu dikatakan cakap hukum dan boleh melakukan pernikahan ketika umur 18, ya. Jadi orang itu dianggap cakap hukum dalam pernikahan ketika umurnya 19 untuk laki-laki dan perempuan 16. Dan juga dikatakan cakap untuk melakukan pernikahan kalau dia berakal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 berkaitan tentang undang-undang pernikahan, di mana di sana disyaratkan adanya seorang yang cakap dalam hal pernikahan ini harus kalau laki-laki berumur 19, sementara kalau perempuan berumur 16 juga berakal. Dalam muamalah, kompilasi hukum ekonomi syariah mensyaratkan seorang yang bisa melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan di Indonesia itu disyaratkan telah menikah. Sebelum dia menikah, maka tidak diperkenankan melakukan transaksi muamalah di lembaga keuangan syariah. Atau kalaupun dia belum menikah, dia orang yang boleh melakukan transaksi muamalah di lembaga keuangan syariah harus sudah berumur 18 tahun. Jadi umur 18 tahun dan sudah menikah menjadi bagian dari syarat untuk bisanya seorang melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah menurut KHES. Nah, selain umur dan juga menikah, syarat lain adalah orang yang melakukan transaksi muamalah di lembaga keuangan syariah itu harus berakal, ya, harus berakal. Nah, sementara di dalam hukum Islam, dalam fikih itu ada syarat tertentu untuk melakukan transaksi jual beli yang dalam ini ketika kita melakukan jual beli Al-Quran, orang yang melakukan jual beli Al-Quran dan pedang pada saat terjadi peperangan ini disyaratkan adalah harus orang Islam. Nah, selanjutnya di mana kita bisa temukan batas umur untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah? Ini kita bisa temukan di pasal 3 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah, di mana di sana disebutkan dalam hal seseorang anak belum berusia 18 tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan. Jadi kalau seandainya anak yang 18 tahun atau belum menikah ini ingin melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah, maka ketika dia menginginkan, dia bisa mengajukan diri untuk dinyatakan sebagai orang yang cakap hukum di depan hukum, sehingga dia bisa melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Nah, itu berkaitan dengan taklif dan syarat taklif dalam hukum Islam dan hukum kompilasi hukum Islam ataupun di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa seseorang boleh mewakilkan
kalau dia belum cakap hukum boleh mewakilkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita bahas definisi perwakilan. Jadi seseorang yang merasa dirinya belum cakap hukum, dia bisa melakukan satu akad atau satu perjanjian kepada orang lain untuk mewakilkan urusannya di depan hukum. Nah, dalam kaitan ini apa yang dimaksud dengan perwakilan atau perwalian seseorang di mata hukum? KHES pasal 1 ayat 5 mengatakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwali atau muwalah. Jadi yang dimaksud orang yang bisa mewalikan seseorang dalam transaksi keuangan syariah, mereka adalah orang-orang yang diberi kuasa dari mualah kepadanya untuk melakukan tindakan hukum di depan hukum. Ini menurut pasal 1 ayat 5. Nah, pasal 1 ayat 6 mengatakan mualah adalah seorang yang belum cakap hukum. Jadi yang mualah ini adalah, dalam bahasa kita ini adalah orang yang dikuasai. Orang yang dikuasai, ya, orang yang memberi kuasa namanya mualah, atau orang yang dikuasai itu namanya mualah. Nah, mualah itu siapa? Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ayat pasal 1 ayat 6 yang dikatakan mualah adalah seorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan taflis atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini adalah mualah. Jadi mualah dalam hukum Islam itu disebabkan satu, karena belum cakap hukum, belum cukup umur. Namun juga mualah itu bisa berupa orang yang dinyatakan pailit, dinyatakan bangkrut. Ini juga bisa dikatakan bisa menjadi atau berkedudukan sebagai mualah menurut pasal 1 ayat 6. Sementara wali adalah seorang atau kurator dalam hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi mualah. Jadi ini tadi dijelaskan pasal 1 dengan pasal 1 ayat 7 dengan pasal 1 ayat 5 ini disebutkan bahwa seorang mualah itu atau seorang wali itu dia sebagai kurator yang berfungsi sebagai walinya, sebagai wali orang yang tidak cakap hukum, yang fungsinya adalah menjalankan apa kepentingan-kepentingan mualah atau orang yang diwali, untuk menjalankan apa kepentingan-kepentingan mualah itu. Nah, dalam kaitan ini, dalam hal permohonan perwalian subjek hukum menurut KHES ini, pemohon atau keluarga cara memberi perwalian, ya. Ini bagaimana? Menurut KHES, contohnya adalah pasal 5 ayat 1 mengatakan dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Jadi mereka yang tidak cakap hukum ini boleh dimintakan wali baik oleh keluarganya atau baik oleh diri orang tersebut menurut pasal 5 ayat 1. Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi ini maksudnya yang dianggap adalah menepati janji, ya. Jadi badan hukum yang tidak lagi dapat menepati janji sehingga menghadapi kepailitan karena dia pailit, dia tidak bisa menepati janji atau melakukan apa yang sudah menjadi perjanjian dia dengan pihak lain,
Maka dalam kaitan ini dia bagaimana orang ini, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan. Jadi satu perusahaan itu kadang-kadang bisa pilot. Nah, ketika dia pilot, dia oleh pengadilan atau oleh orang yang memiliki kepentingan terhadapnya itu bisa dikuratelkan, bisa ditafliskan, bisa dikatakan pilot melalui keputusan hukum. Nah, ketika sebuah lembaga hukum itu dinyatakan pilot, maka urusan-urusan perusahaan itu bisa dimintakan penguasa atau bisa dimintakan wali untuk melakukan satu tindakan hukum tertentu untuk mengatasi atau untuk mengembangkan perusahaan ini, sehingga nanti ketika terjadi kepailitan atau kerugian, ini bisa dikontrol oleh kuratornya atau walinya, sehingga pada gilirannya si pemilik perusahaan atau perusahaan itu tidak begitu jauh tidak begitu jauh kerugiannya atau tidak begitu banyak kerugiannya. Kenapa? Ada kontrol pihak ketiga untuk mengelola perusahaan ini. Nah, selanjutnya syarat wali sekarang, atau syarat wali atau orang-orang yang bisa menjadi wali. Pasal 1 atau pasal 11 kompilasi hukum ekonomi syariah, wali itu satu adalah bisa dari orang tua dari mualah, atau wali itu bisa terdiri dari orang tua si mualah. Namun juga mualah tadi kita sudah sepakati bahwa mualah itu adalah seorang yang diwaliin atau seorang yang memberi wali kepada orang lain. Nah, dalam kaitan ini kalau anak kecil, orang gila itu adalah mualah, maka orang tuanya bisa menjadi wali. Tapi juga bukan hanya orang tua saja yang bisa menjadi wali, yakni orang yang menerima wasiat dari orang tua mualah. Jadi siapa saja yang menerima wasiat dari orang tua orang yang diwali ini bisa menjadi seorang wali. Atau orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan juga bisa menetapkan mualah atau wali dari mualah jika mualah menginginkan ditetapkan wali baginya. Selanjutnya, kekuasaan wali berakhir. Kapan kekuasaan wali berakhir bagi mualah yang tidak mampu melakukan tindakan hukum karena kuratel atau karena memang belum cukup umur atau tidak cakap hukum? Kekuasaan wali berakhir itu dalam pasal 15 ketika wali itu meninggal. Jadi wali itu mengurus mualah, mengurus kepentingan mualah, ia akan berakhir pengurusan mualah atau kepentingan mualah ini ketika wali itu meninggal. Ya, secara otomatis ketika wali meninggal, otomatis status walinya bisa langsung diputuskan, sudah langsung diputuskan kerjasamanya. Kemudian yang kedua, kekuasaan wali berakhir itu manakala mualah telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Jadi seorang yang masih belum berumur menjadi sudah berumur, ini maka secara otomatis wali itu juga bisa berakhir akad perwaliannya. Namun juga begitu juga dengan orang yang gila. Orang yang gila ketika dia memiliki wali, saat gilanya kemudian dia sembuh, maka walinya bisa dicabut secara langsung oleh orang yang gila tersebut. Kemudian ada juga yang kekuasaan wali itu berakhir manakala pengadilan mencabut perwaliannya. Ini tiga kondisi kekuasaan wali itu berakhir menurut pasal 15 kompilasi hukum ekonomi syariah.
Yang terakhir, tanggung jawab wali. Seorang wali itu bertanggung jawab, ya. Satu, wajib mengganti kerugian yang diderita mualah atas kesalahan perbuatannya. Ini sesuai dengan pasal 16 kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa kewajiban-kewajiban wali itu ketika terjadi satu kerugian pada kepentingan-kepentingan mualah, dia harus mengganti kerugian tersebut. Yang kedua, penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian mualah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ketika mualah itu berkewajiban atau tidak berkewajiban mengganti kerugian dari ketika wali itu berkewajiban atau tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian daripada mualah dalam tindakannya, ini semuanya ditetapkan oleh pengadilan. Jadi tidak serta-merta asal tunjuk saja seorang mualah bahwa wali melakukan satu tindakan kerugian. Ini begitu di pasal 16. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, subjek hukum itu setidaknya bukan hanya manusia saja, tapi badan hukum ataupun perserikatan-perserikatan yang berbadan hukum, dan ataupun perserikatan-perserikatan yang tidak memiliki badan hukum. Ini semuanya bisa menjadi subjek hukum. Nah, subjek hukum yang dimaksud adalah segala badan, segala sesuatu yang bisa melakukan kecakapan hukum di depan hukum, semuanya bisa menjadi subjek hukum. Tapi tadi sudah dibatasi bahwa subjek hukum di dalam kompilasi hukum Islam itu tadi setidaknya ada 4 atau 3 subjek hukum yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian dalam taklif hukum Islam itu di situ ada perbedaan antara subjek untuk masalah tertentu, dalam hal ini keimanan, ini berbeda dengan subjek hukum pada ubudiyah, kemudian subjek hukum pada pernikahan dan juga jual beli atau transaksi muamalah dalam kompilasi hukum Islam. Ini memiliki syarat yang berbeda. Nah, oleh karena itu di situ syarat-syarat tersebut orang dikatakan cakap hukum atau bisa menjadi subjek hukum, ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya dalam iman tadi, seorang dikatakan wajib beriman itu ketika berakal, kemudian sudah sampai kepadanya syariat Islam. Yang selanjutnya selanjutnya adalah sudah baligh atau sudah berumur. Ketika dia sudah berumur, dalam kaitan ini 2 tahun tadi, maka dia memiliki kewajiban untuk beriman, dan ketika dia sudah berakal, dia wajib punya kewajiban untuk beriman, dan begitu juga ketika syariat sudah datang kepadanya, dia wajib beriman. Demikian kawan-kawan mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan pertanyaan dan tanggapannya ditulis di bawah video yang nanti akan saya upload. Saya tutup. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam pemaparan materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.